Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur lagi karena pertolongan Tuhanlah yang kita alami sehingga kita hidup sampai sekarang ini. Dan marilah kita selalu memulai hari sebelum kita melakukan segala kegiatan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tuntunan dan terang bagi jalan hidup kita. Mari kita memohon pertolongan Allah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih hidup kami. Terima kasih pertolongan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih pemeliharaan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau merenungkan firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk mendengar dan menerima firman-Mu, untuk menguatkan hati kami, serta memampukan kami untuk berjalan, hidup, bertindak sesuai dengan firman. Tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberikan judul pada pagi hari ini, mengikut Yesus. Jikalau kita ditanya, saudara, apakah Anda mau mengikut Yesus Kristus? Apakah Anda mau menjadi murid Yesus? Mengikut Dia seumur hidupmu? Saya yakin bahwa ada yang secara spontan menjawab dengan cepat, ya, dalam hatinya pasti mau mengikut Yesus. Saya mau, saya siap. Saya ingin mengikut Yesus, bersedia mengikut Yesus. Tetapi saudara, jangan buru-buru, ya. Jawaban-jawaban itu jangan terlalu cepat, ya, mencetuskannya. Karena apa? Karena mengikut Yesus itu banyak hal yang harus kita pikirkan. Mengikut Yesus itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Mengikut Yesus itu banyak hal yang harus kita renungkan. Karena apa? Karena jalan seorang murid Tuhan Yesus, jalan seorang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh itu adalah jalan yang terjal, tidak mudah, tidak gampang. Banyak harga yang harus dibayar atau harus bayar mahal. Kita kembali kepada murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Seringkali atau ada orang yang berkata demikian, mengatakan bahwa orang-orang atau murid-murid Yesus yang berprofesi sebagai nelayan itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi Yesus telah memilih mereka, lalu mereka mengikuti Dia. Kalau cara pemahamannya seperti ini, maka orang akan memandang bahwa kesediaan Petrus dan
kawan-kawannya mengikut Yesus adalah wajar-wajar saja. Karena apa? Alasannya adalah karena hidup mereka susah. Karena hidup mereka miskin. Jadi mereka mencari peluang hidup yang lebih baik lagi. Karir yang lebih baik lagi. Yang lebih menjanjikan lagi. Dan hal ini juga mudah sekali bagi Simon Petrus dan kawan-kawannya untuk memutuskan. Dan juga mudah bagi mereka berbalik meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus. Jikalau ada yang lebih menjanjikan, yang lebih baik lagi dari itu. Nah saudara, mungkin kita sering mendengar bahwa latar belakang keempat murid ini adalah nelayan. Mereka ini bukan orang-orang terpelajar. Mereka miskin. Mereka berasal dari kalangan yang tidak terpandang. Mereka bukan dari rohaniwan. Mereka bukan orang-orang kaya. Tetapi sekali lagi saudara, orang-orang ini walaupun profesi mereka, latar belakang mereka adalah nelayan. Mereka bukanlah orang-orang miskin. Mereka punya usaha. Mereka juga punya properti. Mereka punya perahu. Bahkan di bagian lain Simon itu memiliki rumah. Nah, perkataan ikutlah aku. Dari perkataan ini berarti siapa yang memanggil. Mereka berempat, mereka datang bukan melamar menjadi murid. Mereka datang kepada Yesus bukan melamar menjadi pengikut Yesus. Lalu mereka diwawancara kemudian lolos, kemudian diterima menjadi murid Yesus. Tidak saudara. Panggilan ikutlah aku ini datang dari Tuhan Yesus sendiri. Panggilan ini didasarkan atau berdasarkan kehendak Allah. Berdasarkan kedaulatan Allah. Inisiatif dari Tuhan sendiri. Sebuah panggilan istimewa karena yang memanggil adalah Yesus sendiri. Allah sendiri. Allah yang telah datang ke dalam dunia. Menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Pribadi yang luar biasa. Penguasa. Pencipta alam semesta. Saudara, Andreas salah seorang yang dipanggil di dalam bagian ini pernah mendengar Yohanes Pembaptis yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, yang memanggil mereka adalah anak domba Allah. Penghapus dosa dunia. Penebus manusia. Mereka berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari menangkap ikan, mereka menjadi penjala manusia. Ada orang yang berkata, penjala ikan itu adalah menangkap yang hidup supaya mati. Tetapi menjadi penjala manusia adalah menangkap yang mati supaya hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita atau jika saudara terpanggil menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus, maka sadar sesadar-sadarnya bahwa panggilannya itu benar-benar, betul-betul bisa merubah arah hidup Anda secara total. Dengarkanlah dan dalamilah panggilannya. Ikutlah aku. Ini bermakna saudara. Tinggalkan jalan Anda. Tinggalkan semua cita-cita dan impianmu. Ikuti aku. Tinggalkan masa depanmu. Ya. Dan arahkanlah hidupmu mengikut aku. Pusatkanlah perhatianmu mengikut aku. Nah, kalau maknanya demikian, jelas tidak gampang bukan? Tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita ubah. Ikutlah aku bukan bermakna
Anda masuk menjadi agama Kristen. Itu salah besar. Banyak orang beranggapan mengikuti Yesus artinya masuk menjadi agama Kristen. Tidak, saudara. Tidak demikian. Mengikut Yesus adalah kita tunduk sungguh-sungguh kepadanya yang memanggil para murid, yang memanggil setiap kita. Tunduk dan taat, meninggalkan segala keinginan kita, meninggalkan segala kemauan, cita-cita kita, dan menundukkan diri kepada kehendaknya, mentaati dia, dan melakukan apa yang dia mau. Kita ikuti apa yang dia inginkan kita lakukan. Nah, saudara, kehendak Tuhan Yesus Kristus bukannya kehendak kita yang kita ikuti, yang kita lakukan. Karena itu, saudara, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dijalani untuk mengikut Yesus Kristus. Bukan sekedar kita berganti agama mengikut Yesus, tetapi kita harus benar-benar mengikutnya dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Sehingga merubah arah hidup kita, merubah fokus hidup kita, yaitu hanya kepada Dia dan mentaatinya, serta melakukan apa yang Ia inginkan, Ia perintahkan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau memanggil kami, seperti Engkau memanggil Simon, memanggil Andreas, dan saudara-saudaranya. Engkau pun telah memanggil kami menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon ampunilah kami Tuhan. Seringkali pemahaman kami kalau kami menjadi pengikut Yesus adalah masuk menjadi agama Kristen. Padahal pengertian menjadi pengikut Yesus lebih daripada itu. Ketika kami disuruh meninggalkan segala sesuatu, apa yang menjadi cita-cita kami, keinginan kami selama ini, dan memfokuskan diri kami untuk mengasihi Engkau dan mengikut Engkau dengan setia, serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Fokus hidup kami bukan lagi dunia ini, tetapi fokus hidup kami adalah mengikut Engkau dan menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Tolonglah seluruh umat-Mu, seluruh orang-orang Kristen, seluruh jemaat untuk memahami hal ini agar benar-benar memfokuskan diri mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.